خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. Masalah jahiliyah ke-22, menyelewengkan kitab-kitab agama. Allah Ta'ala berfirman, وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ وَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui Alkitab Taurat kecuali dongengan bohong belaka, dan mereka hanya menduga-duga. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu dikatakannya, ini dari Allah, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka, akibat apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri. Dan kecelakaan yang besarlah bagi mereka, akibat apa yang mereka kerjakan. Al-Baqarah ayat 78-79. Dan siapa yang memperhatikan para hakim di zaman ini dengan segala hukum-hukum yang mereka permainkan, menyelewengkan nas-nas atau dalil-dalil kepada makna yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka, juga mengganti yang hak dan membantahnya sebagai imbalan sogokan yang diterimanya, dan lain sebagainya yang terjadi di zaman ini, maka pasti menjadi jelas baginya bahwa itu adalah bagaikan lautan yang tidak bertepi, yakni terjadi secara luas dan tidak terkendali. Begitu pula para ahli bid'ah dan orang-orang yang ekstrim pada kuburan. Dan mengenai mereka ini telah dijelaskan di selain tempat ini. Ini masalah jahiliyah ke-22, menyelewengkan kitab-kitab agama. Kalau di kitab aslinya judulnya yang ke-22 tahriful ulama'i likutubiddin, penyelewengan para ulama, yaitu para ulama yang menyelewengkan gitu. Jadi tidak semua ulama itu benar, kan? Ada ulama yang menyelewengkan kitab-kitab agama. Nah, yang dimaksud di sini ulamanya aslinya adalah ulama-ulama Yahudi dan Nasrani. Ya. Di antara mereka ada yang ummiyun. Ummiyun itu orang-orang yang buta huruf, awam banget. La ya'lamun al-kitab, tidak mengetahui Alkitab, Taurat. Kalau zaman sekarang bisa nggak ada ummiyun untuk Al-Quran? Mungkin kita sendiri juga, yaitu nggak ngerti ya, bacanya, ya subhanallah ya. Bacanya membuat banyak orang ya minta ampun gitu kan. Kemudian boro-boro juga mengerti dalamnya, apalagi di dalamnya baca aja luar biasa. Tidak mengetahui isi dari Al-Quran, tidak mengetahui isi dari Alkitab, kecuali amani, dongengan bohong belaka, dan mereka hanya menduga-duga. Kecelakaan yang besar bagi orang-orang ini. Nih lihat kelicikan mereka menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Ini membuat, lalu dikatakannya ini dari Allah, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Ini yang namanya talbis, yaitu padahal tadinya apa? Itu hanyalah rekaan semata, kemudian dikatakan ini syar'i, inilah dari Allah, ini sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan As-Sunnah, padahal bikinan sendiri, bikinan dia sendiri. Na'udzubillah. Ini penipuan, kedustaan atas nama agama. Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka tulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besar bagi mereka akibat apa yang mereka kerjakan. Kemudian di sini dijelaskan, "Wa man nadhara ila qudati hadzal zaman wa ma tala'abu bihi minal ahkam."
Kalau misalnya siapa di sini yang memperhatikan para hakim di zaman ini, yaitu para hakim maksudnya pemerintahan di zaman sekarang, dengan segala hukum-hukum yang mereka tuh permainkan. Dan ini yang terjadi sekarang, baik di Indonesia atau di luar negeri, di mana-mana yang negara Islam, tapi ternyata hukum Islam, syariat Islam dimainkan. Tapi enggak sampai dimainkan, bahkan ditiadakan orang-orang sekuler ini sekarang. Ya, ketika memang merugikan, maka mereka tidak mengambil hukum-hukum Islam. Tapi ketika mereka udah mentok, nggak punya lagi tata cara, maka mereka baru mengambil dari hukum Islam. Ataupun mereka ubah-ubah sedikit sesuai dengan kepentingan mereka. Itulah yang sekarang terjadi. Na'udzubillah. Tapi ya dengan terjadinya hal semacam ini, kita nggak mungkin kita bisa langsung merubah secepat kilat, melainkan benar-benar kita harus mengubah diri kita dulu, kemudian mengubah keluarga, kaum muslimin, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pelangi setelah hujannya insyaallah. Dan mereka ini banyak para hakim di zaman ini, bahkan jangan kita ke pemerintahan besarnya, tetapi ke KUA aja coba. Iya. Ke KUA aja banyak hukum-hukum dipermainkan, menyelewengkan nas-nas, dalil-dalil, ngomongnya doang, saya bawa ini Al-Qur'an, bawa ini, bawa itu, tapi kepentingannya kepentingan dompet. Banyak yang seperti itu. Dan ini semua kembali kepada hawa nafsu, jabatan kembali kepada hawa nafsu perut, mengganti yang hak dan membantahnya sebagai imbalan sogokan yang diterimanya. Ini juga bisa menjangkiti juga ustadz-ustadz misalnya, sesuai dengan hawa nafsu masyarakat, ngomong sesuai dengan hawa nafsu masyarakat. Kalau misalnya nggak sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan pasar, maka pikirnya, oh saya nggak bakal diundang nanti. Kan banyak kayak gitu. Ustadz-ustadznya kayak gitu sekarang. Ini nggak nuduh nama-nama, tapi betapa banyaknya sekarang seperti itu. Karena apa? Mungkin karena kebutuhan hidup. Makanya kadang teman-teman yang mungkin hanya sekadar mengajar anak sekolahan, mengajar bimbel saja, itu bisa jauh lebih selamat daripada yang di atas podium, karena fitnahnya lebih besar. Fitnah duit, ya, fitnah kepentingan dan seterusnya. Ya alhamdulillah kalau Allah berikan kita masing-masing pekerjaan yang aman atau lebih aman, itu jauh lebih baik daripada kita berkecimpung di masalah-masalah yang mengerikan seperti ini. Dan lain sebagainya yang terjadi di zaman ini, maka pasti jelas baginya bahwa itu adalah bagikan lautan yang tidak bertepi. Dan juga orang-orang yang mencari pamoritas, hanya mencari duit dengan mengatasnamakan agama, itu ditakutkan dia tidak akan, seperti dia meminum air laut, tidak akan kenyang, tidak akan hilang hausnya, dan akan terus seperti itu. Ya, begitu juga dengan para ahli bid'ah dan orang-orang yang ekstrim pada kuburan. Orang-orang yang ekstrim pada kuburan, mereka tidak akan pernah puas. Dan itu yang kita lihat. Orang-orang yang ekstrim pada kuburan gak bakal puas. Mereka akan melakukan itu terus, terutama orang-orang yang berkepentingan untuk mencari duit dan menggali keuntungan dari situ. Dari mulai sadanahnya, yaitu para juru kuncinya, yang mereka tinggal di area kuburan untuk menjaga kuburan. Kemudian mereka menipu banyak dari kaum muslimin, dikira bahwasanya kuburan ini memiliki kekeramatan, memiliki kekhususan, memiliki ini itu, dan pertilasan ini begitu, dan seterusnya. Dan ini semua akan menjurus kepada kesyirikan, terutama ketika misalnya di kuburan tersebut sudah dipasang muka atau foto atau gambar dari orang yang dipuja, yang telah terkubur di situ. Na'udzubillah. Dan kemudian orang mulai berdoa di situ, maka disinilah kehancuran kaum muslimin dan kemundurannya. Wallahul musta'an. Tapi itu dimulai dari apa? Dimulai dari penyelewengan kitab-kitab agama. Jadi jangan kira menjadi seorang alim kemudian selamat langsung gitu aja, melainkan godaannya akan besar. Alhamdulillah. Tapi itu masalah jahiliyah ke-22. Ana minta siapa yang mau masalah jahiliyah ke-23?